Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada siang hari ini dari Pak Pengurus RT, tokoh masyarakat, dan TPSU ya. Ya, saya ingin menyampaikan mengenai masalah yang ada sekarang di Jakarta, terutama mengenai pencemaran air. Ya, khususnya di wilayah Kampung Rawa. Ya, lanjut. Ya. Pengertian pencemaran air yang pertama yaitu pencemaran air itu menurut Pergub DKI Jakarta tahun 2005 nomor 122 tentang pengelolaan air limbah domestik di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta itu yang pertama masuk atau dimasukkan makhluk, zat, energi dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua tujuannya itu pengelolaan air limbah domestik adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran tanah dan air tanah akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu air limbah. Lanjut. Ya, ini adalah dasar hukum pengendalian pencemaran air. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dan yang ketiga adalah Pergub DKI Jakarta nomor 22 tadi saya sudah jelaskan tentang air limbah domestik di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya, pencemaran air itu berasal pertama dari air limbah domestik, yaitu dari air buangan aktivitas kalian pada mandi, cuci dan kaskus. Yang kedua adalah limbah cair industri, yaitu merupakan sisa proses kegiatan industri yang berbentuk cair. Jadi kalau kalian tuh buang air, mandi, itu adalah salah satu pencemaran air. Ya. Karena kita tanyakan, seperti kamu orang kita sendiri kan, semuanya ini punya spiteng nggak di rumah? Punya. Ada yang ada spitengnya? Nah kalau kamu orang kan nanti yang ada spitengnya. Terus yang harus saya tanyakan juga, apa spiteng kalian itu disedot nggak? Sedot? Berapa tahun sekali? 50. Ini sedot ya? Nah, berarti kalau nggak sedot larinya kemana itu air? Bukan. Sisa feses itu kasusnya itu kemana larinya? Air kan? Tapi nyemarin air kan? Nah, itu yang terjadi kayak seperti itu. Lanjut. Nah, ini proses terjadinya pencemaran air. Yang pertama itu adalah sumber pencemaran dimulai dari sumber pencemaran yang berasal dari berbagai aktivitas manusia kita tadi itu, manusia alam dan aliran air hujan yang membawa polutan dari permukaan tanah. Yang kedua dari transportasi serta zat-zat tercemar dilepaskan dari sumbernya, mereka dapat jatuh oleh air melalui aliran permukaan, sungai atau oleh tanah. Dan yang ketiga adalah campuran dengan air, yaitu pencemar yang terbawa oleh air dapat larut atau tercampur dengan air. Beberapa zat seperti logam berat dan bahan kimia tertentu yang larut di dalam air. Yang ketiga ada akumulasi, yaitu polutan yang terbawa air dapat mengendap di dasar sungai dan atau laut. Kalau kita lihat itu lumut-lumut ya, itu mungkin banyak. Ini dapat menghasilkan tumpukan zat-zat berbahaya seiring berjalannya waktu. Yang keempat adalah efek pencemaran. Ketika air itu tercemar, berbagai masalah kesehatan dan lingkungan dapat timbul. Maka matinya makhluk hidup air, kerusakan ekosistem air, dan penurunan kualitas air minum air. Yang keempat adalah penyebaran. Pencemaran air juga dapat menyebar melalui sistem sungai dan aliran air lainnya yang menciptakan dampak yang lebih luas pada ekosistem air. Dan yang terakhir kita harus memikirkan di mana upaya penanggulangan untuk mengatasi pencemaran air. Langkah-langkah penanggulangan itu harus diambil. Ini bisa mencakup pengolahan airnya, pengolahan limbahnya, dan pemantauan kualitas air serta kampanye kesadaran lingkungan. Ya ini bentuknya dari proses pencemaran dari pertama dari sumur mungkin rumah, proses personal sungai dan dari industri atau dari pestisida pertanian. Ya ini buat. Nah ini pencemaran itu dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama dari limbah industri itu pestisida atau bahan kimia organik, bensin, pelumas. Nah itu salah satunya. Yang kedua dari pertanian ini berasal dari penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan dapat menghasilkan pencemaran air tanah. Yang ketiga adalah pembuangan sampah, hanya air limbah dapat menyebabkan
zat pencemar itu meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Yang kelima adalah kejadian alam, kalau terjadi banjir, gempa bumi atau erupsi gunung berapi juga dapat menyebabkan penyebaran air tanah dengan bahan-bahan alami atau substansi berbahaya yang terkandung dalam materi biologis. Selanjutnya ada penyusupan air permukaan, yaitu aliran permukaan air yang mengandung zat-zat pencemar seperti minyak kendaraan, limbah rumah tangga, dan bahan kimia. Yang terakhir ini kualitas air permukaan. Kualitas permukaan yang buruk itu dapat mempengaruhi kualitas air tanah jika meresap dalam tanah seperti itu. Ya, ini dibentuk jenis-jenis limbah cairnya. Itu pertama ada limbah cair industri, yaitu terdiri dari limbah industri makanan, tekstil, kimia, dan sektor manufaktur lainnya. Lalu ada limbah cair domestik yang dihasilkan dari kegiatan seperti kamar mandi, toilet, dan dapur rumah tangga. Nah, ini mungkin yang kita sering alami sehari-hari ya. Pasti semuanya melakukan ini lah, pasti mandi pakai sabun, nggak mungkin kan. Terus buang air besar juga. Terus ada lagi limbah cair pertanian, yaitu yang tadi penggunaan pupuk dan pestisida. Yang terakhir mungkin adalah limbah cair medis, limbah dari rumah sakit atau fasilitas medis yang mengandung bahan organik, kimia, dan patogen. Ya, ini untuk pencemarannya lumayan parah kan kita lihat. Nah, ini yang kita harus jaga ke depannya, karena kita itu sebenarnya ngutang kepada generasi yang akan datang. Kalau kita air zaman sekarang rusak, berarti yang akan datang lebih parah lagi kan, seperti itu. Maka mungkin akan dituntut oleh yang anak cucu kita, gimana sih kakek kita ini kok bikin rusak lingkungan seperti itu. Ya, lanjut. Ya, nih dampaknya. Yang pertama itu dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia. Limbah cair yang dibuang ke badan sungai dapat terkontaminasi, berpengaruh terhadap kesehatan dan sebagai penyedia jalur penyebar air. Karena peran air itu ada 4 di sini ya. Pertama, untuk media untuk mikroba patogen, sarang insekta penyebar penyakit, terus jumlah air bersih yang berkurang, dan media untuk hidup vektor penyebar penyakit. Yang kedua, ada dampak terhadap fungsi sungai, yaitu air limbah masuk ke sungai, mencemari sungai, sehingga air sungai tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Jadi akibat dari pencemaran air ini, air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Perlu pengolahan lagi dan perlu biaya pembersihan lagi, dan jadi lebih mahal otomatis kan. Lalu ada punahnya spesies air tercemar di biota mati, spesies ikan dan biota lainnya yang ada di perairan. Dan jumlah kayak aneka-ragaman ekosistem menurun. Kita tahu ya, dulu kan mungkin di sungai itu banyak ikan-ikan kan. Sekarang ikan apa tuh sapu-sapunya udah jarang, udah banyak yang mati kan, seperti itu. Jadi yang terakhir mungkin keseimbangan lingkungan terganggu. Yang ketiga adalah dampak pencemaran air terhadap rantai makanan. Rantai makanan dalam air akan terganggu akibat adanya pencemaran air. Akibat dari pencemaran air adalah ikan atau tumbuhan yang ada di dalam air akan mati dan meledaknya hama, jadi bahkan banyak hama. Yang keempat, dampak pencemaran air terhadap air tanah, yaitu tanah itu jadi suburnya berkurang. Jadi karena sudah terkontaminasi akan menghambat pertumbuhan tumbuhan. Yang terakhir adalah penurunan produksi pertanian, itu dampaknya ada 5 ya. Nah, kita ada lagi mungkin tahapan yang itu kita harus melakukan pengendalian. Di sini adalah kita apa sih pengendalian itu? Pengendalian itu adalah pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta gimana pemulihannya kualitas air bisa kembali baik untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu air. Di mana dalam pengendalian pencemaran air ini ada 3 cara. Yang pertama adalah cara administratif, cara teknologis, dan cara edukasi. Nah, ini adalah hierarki pencegahan pencemarannya. Yang pertama itu kita kalau bisa itu de-revolution, jadi tidak ada limbah industri atau polusi kalau bisa, makanya bakal sulit. Terus yang kedua adalah produksi bersih, pengurangan daur ulang dan pemanfaatan kembali. Mungkin yang kita lihat bank sampah yang jadi perbaiki lagi. Terus yang ketiga ada pengelolaan limbah, yang mungkin terakhir ya, alternatif terakhir adalah mau nggak mau limbahnya kita buang seperti itu. Ya. Nah, ini bentuk yang pertama pengendaliannya. Secara administratif itu sudah diatur oleh PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang kedua, adanya baku mutu kualitas air industri sesuai dengan Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Lalu ada Permen lingkungan hidup nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air domestik. Dan yang terakhir pelaporan dan pemantauan lingkungan.
Nah, ini adalah contoh dari Permen Akhlak nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu dan limbah. Jadi diawasi mulai dari industri pelapisan logam galvanis sampai dengan terakhir adanya rumah pemotong hewan dan domestik. Nah, ini adalah sedangkan Permen Kementerian Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016 itu mengatur parameternya. Ada berapa parameter sih? Ada 8 ya. Pertama dari pH, OD, COD, TSS, M dan L, kalau koliform dan debit gitu. Kalau BD itu mengenai dan COD itu mengenai jumlah oksigen yang terkandung dalam air. Kalau TSS itu mengenai senyawa atau bau di dalam air. Kalau amonia adalah gas beracun yang ada di dalam air. Kalau debit mungkin yang sehari kita lakukan berapa orang yang kita buang selama limbah itu setiap harinya. Ya, secara teknologis itu ada 2. Pertama, penerapan produksi bersih, yaitu strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif dan terpadu dan diterapkan secara kontinu dari hulu sampai ke sungai, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan untuk mengurangi terbentuknya limbah sehingga dapat memperkecil risiko kesehatan dan keselamatan manusia. Yang kedua adalah penyediaan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPA). Kalian udah pernah dengar ya? Dulu kita pernah program tuh, cuma karena terkait kendala lahan IPA-nya jadi tidak bisa berjalan di Kamurawa seperti itu. Lanjut. Yang terakhir mungkin adalah secara edukatif, yaitu dengan melakukan penyuluhan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Mungkin ini sudah berjalan ya di sekolah-sekolah dan di les-les mungkin berjalan, dan mungkin dari sosialisasi seperti ini juga sudah berjalan. Yang kedua adalah penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan, itu yang paling penting. Dan yang terakhir melalui sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Ya, mungkin itu jadi mengenai pencemaran air. Jadi saya harap materi ini berguna, dan kalau bisa mulai sekarang kita menjagalah air ini, karena air yang di muka bumi ini cuma 1% yang bisa digunakan, karena banyaknya air payau sama air asin di bawahnya itu. Jadi saya harap Bapak Ibu semua dapat memahaminya. Ya, saya rasa sekian paparan saya untuk siang hari ini. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.